Bahkan ketika kami melewati lembah bayang maut, ketika kami mengalami masa sukar sekalipun, Engkau tetap di sana menyertai kami. Engkau setia Tuhan, Engkau bisa diandalkan Tuhan. Oh haleluya. Penyertaan-Mu membuat kami bersemangat. Penyertaan-Mu membuat kami penuh pengharapan. Penyertaan-Mu membuat kami bisa menghadapi segala musuh di depan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hadirat-Mu sudah memenuhi tempat ini. Dan Engkau siap sedia memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Ada kelepasan, kebebasan, kesembuhan di tempat ini. Di dalam hadirat Tuhan, gunung-gunung mencair. Di dalam hadirat Tuhan, kami percaya kemenangan sudah menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Kau bekerja di tempat ini. Bekerja atas hati umat-Mu, membebaskan kami semuanya, membuat kami mengerti kebenaran-Mu. Dan ketika kami mengerti kebenaran itu memerdekakan kami. Roh Kudus, biarlah karunia-karunia-Mu bekerja di tempat ini. Kau menjamah setiap hati Tuhan, Kau memuaskan setiap hati, Kau mengenal setiap hati di dalam nama Yesus. Tidak ada yang pulang dalam keadaan sama seperti mereka di dalam nama Yesus. Dan Engkau setan iblis, roh jahat, Engkau kuasa-kuasa gelap, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa roh berbeban berat, roh penyakit, kelemahan. Kami perintahkan kau pergi setan dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Apa kabar saudara semua? Diberkati Tuhan. Oke, saya melihat ada 3 orang saudaraku, saudara kita yang baru hadir di tempat ini. Silakan berdiri. Kayak mau menyambut saudara. Ya, silakan berdiri ya. Mari saudaraku kita salami, katakan selamat datang. Sini, mana berdiri ya. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ini ada ibu kita ini saudaraku, sudah lama sakit. Katakan hari ini ibu sembuh. Katakan hari ini ibu sembuh. Masih berdiri Bu? Ya, disalami. Nah. Hari ini ibu sembuh, katakan. Amin. Ya, mari lagi ya. Salami lagi. Orang yang mencari Tuhan akan menemukan Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Ya. Oke. Kita buka saudara dari 2 Samuel pasal 6. Dapat? 2 Samuel pasal 6 dari 1. 2 Samuel 6 dari 1. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Bale Jehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta Allah yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu.
Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Haleluya saudaraku, ini minggu depan kemarin firman Tuhannya saya ulas sedikit, bahwasanya saudaraku Daud mengangkat tabut Tuhan itu dengan maksud baik, memindahkannya ke kota Yerusalem. Amin. Karena selama masa Saul saudaraku, tabut Tuhan itu tidak diperhatikan. Mungkin selama 20 tahun tabut Allah itu disimpan di rumah Abinadab. Haleluya. Lalu ketika Daud menjadi raja, hal pertama diperbuatnya saudaraku, dia memindahkan tabut Tuhan itu ke Yerusalem. Saking rindunya hati. Tapi caranya salah. Mereka saudaraku bukan membuat orang Lewi dari Bani Kehat untuk mengangkat tabut itu. Tapi saudaraku mereka membuat dengan cara yang lain. Amin. Mereka menaikkan tabut itu ke atas kereta lembu, sama seperti yang diperbuat orang Filistin ketika orang Filistin mengembalikan tabut itu ke Israel. Amin. Jadi mereka meniru cara orang Filistin, cara dunia saudara, untuk mengangkut tabut itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Uza mati di sana, disambar Tuhan. Karena gak bisa sembarangan saudaraku menyentuh tabut itu. Amin. Haleluya saudara. Gak bisa sembarangan untuk menyentuh tabut itu. Tapi karena mereka melakukannya bukan dengan cara Tuhan, maka di situ Uza mati. Di tempat itu disebut Peres Uza. Artinya di situ saudaraku, Tuhan mematahkan kekuatan manusia. Amin. Bukan dengan cara manusia. Lalu saudaraku, kita lihat ayat 8. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Daud berpikir, kok hanya karena menyentuh aja harus mati, pikir. Kok sampai begitu kali? Saudaraku, kita melayani Tuhan yang kudus. Amin. Lalu saudaraku, Daud menyimpang, tidak jadi membawa tabut itu ke Yerusalem. Dia membawanya ke rumah siapa? Ke rumah Obed-Edom. Ayat 9, pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Amin. Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya karena tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom. Jadi sebenarnya saudaraku, hati Tuhan mau memberkati umat Tuhan. Amin. Tapi harus dengan cara Tuhan. Amin. Amin. Lalu ayat 12 dikatakan, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Lalu kedengaranlah kepada Daud, Daud, Raja, Obed-Edom gara-gara tabut itu tinggal di rumahnya. Selama 3 bulan ini mereka sangat diberkati. Amin saudaraku. Tabut Allah ini melambangkan siapa? Tabut Allah ini melambangkan Yesus. Tabut Allah itu saudaraku, suatu kotak persegi 4, bujur sangkar. Amin. Nah, dibuat dari kayu penaga. Kalau saya tidak salah dibuat dari kayu penaga saudaraku. Lalu dilapisi dengan emas. Ini melambangkan siapa? Tuhan Yesus. Kayu dengan emas. Kayu ini melambangkan manusia. Emas itu melambangkan Allah. Amin. Siapakah Yesus? Allah sekaligus manusia. Haleluya saudara. Allah yang menjadi manusia. Jadi itu melambangkan tabut Tuhan. Jadi saudaraku, kalau saudara menaruh Kristus di rumah saudara, amin, saudara membuat Yesus sebagai pusat hidup saudara, maka rumah saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin saudara. Saudara ingat ketika siapa namanya itu? Potifar.
Ketika saudaraku Yusuf sampai ke rumahnya, karena Yusuf, rumah Potifar dan semua miliknya diberkati Tuhan. Sampai ladang-ladangnya semua diberkati Tuhan. Karena apa? Yusuf ada di rumah Potifar. Yusuf melambangkan siapa? Yusuf itu melambangkan Yesus. Haleluya saudara. Yusuf dikasihi oleh bapaknya, tapi ditolak oleh saudara-saudaranya. Yusuf dikasih oleh Bapa, amin. Yesus dikasih oleh Bapa, tapi Yesus ditolak oleh bangsa, oleh orang Israel, saudara sebangsanya. Amin saudaraku. Tapi diterima oleh orang Mesir. Sama seperti Yesus ditolak orang Israel, tapi diterima oleh orang-orang kafir. Amin. Lalu Yesus disebut sebagai roti hidup. Yusuf saudaraku memberi makan seluruh dunia pada waktu itu. Yusuf menjadi roti, memberikan roti, amin, sama seperti Yesus. Jadi semenjak saudaraku Potifar membuat Yusuf ada di rumahnya, rumah itu diberkati. Haleluya saudaraku. Haleluya. Buat Yesus di tengah-tengah rumah kita, amin. Amin. Maka rumah kita pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Saudara lihat, orang bisa melihat berkat Tuhan atas rumah Obed-Edom. Ada perbedaan yang mencolok saudaraku sebelum tabut itu di rumah Obed-Edom dengan sesudahnya. Orang bisa melihat betapa rumah itu diberkati. Lalu Daud pikir, masa rumah Obed-Edom aja diberkati? Aku mau seluruh bangsa ini diberkati. Amin. Amin. Lalu dia pergi saudaraku menjemput tabut itu. Ayat 13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Perhatikan ya. Pada awalnya tabut itu ditaruh di atas kereta lembu. Tapi kemudian kali kedua saudaraku, tabut itu dikatakan diangkat, digotong. Haleluya saudara. Haleluya. Tabut itu nggak boleh ditaruh di kereta lembu, tapi tabut itu harus digotong oleh orang Lewi, Bani Kehat. Saudara tahu berapa berat tabut Tuhan itu? Tabut Tuhan itu sekitar, saudaraku, menurut catatan Yahudi ya, itu sekitar 288 pons. Kalau nggak salah itu saudaraku sekitar 140 sampai 145 kilo. Haleluya. Berat nggak? Gotong 4 orang, 2 di depan, 2 di belakang, menggotong tabut Tuhan seberat 145 kilo. Berat, amin. Apalagi dikatakan saudaraku, setiap mereka melangkah 6 langkah, Daud mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Begitu mereka melangkah 6 langkah, dipotong Daud 2 ekor lembu. Begitu melangkah 6 langkah, dipotong 2 ekor lembu sebagai korban kepada Tuhan. Berat nggak bawanya itu? Berat. Tapi bagaimana mereka bisa membawanya? Saudara tahu, begitu saudaraku, mereka mengangkat tabut Tuhan itu, begitu tabut itu menyentuh pundak mereka, Tuhan menolong orang Lewi itu membawa tabut itu. Amin. Seolah-olah saudaraku, tabut itu yang membawa mereka, mengangkat mereka. Amin. Nah, jadi bukan mereka yang bawa, memang mereka nampaknya yang bawa tabut itu. Tapi saudaraku, waktu mereka mengangkat tabut itu, Tuhan sendiri yang mengangkat tabut itu dengan mereka. Amin. Sehingga mereka ringan membawanya. Haleluya saudaraku. Saudara bayangkan 145 kilo. Saudara tahu apa kata Yesus? Bebanku, apa katanya? Coba kita buka Matius 11. Kita akan kembali lagi ke sini, Matius 11. Matius 11 dari ayat 29. Matius 11 dari 28 sampai 30. Dapat? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin saudaraku. Siapa di sini saudara berbeban berat, letih lesu, ditekan sama penyakit? Haleluya saudara. Ditekan sama masalah, ditekan persoalan, datang kepada Yesus. Amin. Apa kata Tuhan? Aku beri kelegaan padamu. Aku beri istirahat bagimu. Amin. Hari ini saudaraku, jiwa saudara boleh beristirahat dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Lalu katanya ayat 29, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Beban Tuhan itu ringan. Amin. Enak. Amin, saudaraku. Saudara tahu kuk itu apa? Kuk itu beban. Kalau saudaraku pada masa lalu, orang membajak itu pakai apa namanya? Ditaruh bajak itu di pundak lembu. Lalu lembu itulah yang membawa bajak itu untuk membajak sawah. Amin. Itulah kuk. Kuk Tuhan itu ringan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tapi kuk setan itu berat. Kuk setan itu berat. Coba katakan kanan kirinya. Kuk setan itu berat. Kuk Tuhan enak. Banyak orang berkata begini, ngapain ikut Tuhan? Nah, terutama masih muda-muda. Puaskan dulu masa muda. Ikut Tuhan itu nggak enak. Sangkal diri, pikul salib, apa-apa nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, kalau kita enak, puaskan masa muda ini, pegang narkoba, pegang minuman keras, pegang segala macam, puaskan segala macam. Karena ada pemikiran seperti itu, amin saudaraku. Seolah-olah ikut Tuhan ini berat bebannya. Salah. Haleluya. Memang awalnya saudaraku, kalau kita misalnya seperti memuaskan hawa nafsu, terlibat dalam pergaulan bebas, minum sana, minum sini, narkoba sana, narkoba sini, sepertinya enak untuk daging. Amin. Tapi saudara tahu, pada akhirnya dia akan pasti menderita. Haleluya saudaraku. Tapi mengikut Tuhan ini saudaraku, memang sepertinya banyak batasan-batasan, tapi itu memberikan kesukaan bagi roh saudara. Jangan mau ditipu, amin. Ikut dunia aja, puaskan masa mudamu, senang-senang dulu. Iya, untuk daging enak, tapi saudaraku, ada akibatnya pada akhirnya. Amin. Entahkah itu kekosongan dalam hati saudara, ketidakpuasan dalam hati saudara. Ikut Tuhan ini penuh dengan sukacita, amin. Amin. Saudaraku, melayani Tuhan ini pun penuh dengan sukacita. Saudara kalau ikut Tuhan, saudaraku, kalau ikut Tuhan itu yang benar, saudara pasti merasakan sukacita, bukan berbeban berat. Haleluya saudara. Sukacita ikut Tuhan ini. Coba kita buka saudaraku 1 Petrus 1 ayat 8. 1 Petrus 1 ayat 8. Dapat? 1 Petrus 1 ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Saking penuhnya sukacita itu tidak bisa terkatakan, tidak bisa diterangkan. Sukacita yang melampaui akal dan pikiran. Ikut dunia saudaraku, hampa. Amin. Saya dari kecil saudaraku, sudah mencari damai. Dari saudaraku umur sekitar 8 tahun saya sudah mulai berpikir, siapa saya ini? Amin. Siapa saya ini? Kenapa saya ada di bumi ini? Gak ada damai sejahtera, saudara. Saya mencari damai. Saya cari damai melalui mendengar lagu-lagu, melalui ini segala macam, gak dapat damai. Tapi umur 20 tahun, saudaraku, saya berjumpa dengan Yesus, Raja Damai. Amin. Di situ saya tahu, ini yang selama ini saya cari. Dan sejak saat itu, saudaraku, saya tidak pernah meninggalkan Yesus. Amin. Dunia ini tidak bisa memberikan damai. Dunia ini hampa. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, kata firman Tuhan. Amin. Jangan kejar dunia ini, saudaraku. Cari Yesus, sang pemberi damai. Amin, saudaraku. Amin.
supaya saudara bisa bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Bahkan saudara tahu, kalau saudara menderita karena ikut Yesus, saudara pun bergembira. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya katakan, perhatikan, lihat saya, ini penting. Saudara ikut Yesus, saudara pasti menderita aniaya. Tuhan berkata, apa kau pikir aku datang? Aku datang untuk membawa pedang, kata Tuhan. Untuk apa? Untuk memisahkan bapak dengan anaknya. Amin. Amin. Mertua laki-laki dengan menantunya. Aku datang untuk membawa pertentangan dalam keluarga. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Saudara mengerti? Amin. Akan ada pertentangan dalam keluarga saudara ketika saudara ikut Yesus. Ada yang mendukung saudara, ada yang menentang saudara. Bahkan keluarga saudara, orang tua saudara pun bisa menentang saudara. Karena saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan. Amin. Tapi kan saya katakan kepada saudara, apapun bayarannya, maju terus ikut Yesus. Amin. Haleluya, saudara. Tuhan berkata begini, kalau gara-gara matamu engkau tidak masuk dalam kerajaan surga, congkel. Kalau gara-gara tanganmu engkau tidak masuk dalam kerajaan surga, penggal. Kalau gara-gara kakimu kau tidak masuk dalam kerajaan surga, penggal kaki. Lebih baik kau bermata satu masuk surga. Amin. Amin. Si buta dari gua hantu. Haleluya, saudara. Lebih baik tanganmu kudung atau kakimu kudung sebelah daripada dengan utuh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Haleluya. Apa artinya itu, saudaraku? Apakah artinya kita harus memenggal tangan kita, memenggal kaki kita? Enggak. Artinya kita harus melepaskan apapun juga yang menghalangi kita untuk masuk dalam hidup kekal ini. Amin. 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 Ingat nih, perhatikan. Kalau gara-gara matamu engkau terhalang masuk surga, congkel. Amin. Amin. Lebih baik tanganmu satu, lebih baik kakimu satu masuk surga daripada dengan utuh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Di sana ulatnya tidak mati-mati, apinya tidak padam-padam. Amin, saudaraku. Amin. Saya setelah berjumpa dengan Yesus, dengan kasih karunia Tuhan, saya tidak akan tinggalkan Tuhan. Yes. Amin. Apapun halangan ini depan, Amin. saya tidak pedulikan cakap orang. Amin. Amin. Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya bagi seseorang, perhatikan ya, apa gunanya bagi seseorang bisa didapatnya seluruh dunia ini, dapatnya dunia ini, tapi binasa jiwanya ke neraka. Haleluya, saudara. Haleluya. Perhatikan, lihat saya. Masukkan dalam pikiran saudara. Firman Tuhan berkata, jangan takut kepada manusia yang bisa membunuh tubuh. Amin. Amin. Tapi sesudah itu nggak bisa berbuat apa-apa. Aku beritahukan kepadamu siapa yang harus kau takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh tubuhmu berkuasa mencampakkan kau ke dalam neraka. Adakah surga, adakah neraka? Ada. Amin, saudara. Amin. Saudara tahu, Yesus menciptakan alam semesta ini, saudaraku. Bahkan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus itu nggak berkeringat sedikit pun. Amin. Ketika dia menciptakan langit, bumi, alam semesta, galaksi-galaksi, saudaraku yang begitu luas ini, bahkan Yesus tidak berkeringat sedikit pun, saya percaya. Tapi saudara tahu, untuk menyelamatkan manusia, dia berkeringat darah. Amin. Amin. Dia mencurahkan darahnya, mencurahkan nyawanya, saudara. Karena begitu mahalnya, saudara. Karena begitu pentingnya keselamatan ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan takut ikut Tuhan. Amin. Daripada dengan utuh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Amin. Amin. Mungkin saudara ikut Tuhan, suami saudara nanti melarang. Mungkin istri saudara nggak suka, orang tua saudara nggak suka. Katakan, Yesus adalah Tuhanku. Amin. Amin. Mungkin engkau adalah bapakku, orang tuaku, tapi Yesus adalah Tuhanku dengan segala hormat.
Amin, saudaraku. Amin. Untuk apa semua orang suka kepada saudara, tapi akhirnya saudara masuk neraka? Halo? Berapa lama Pak kita di neraka? Selama-lamanya. Amin. Lepaskan segala sesuatu yang mengikat saudara untuk mengikut Tuhan. Yesus yang termahal, Yesus yang termanis, Yesus yang terindah. Haleluya. Sore berkati saudaraku. Amin. Oke. Jadi saudaraku, setelah dikatakan tadi, Daud mengangkat tabut Tuhan itu dengan cara Tuhan. Tabut itu bisa dipindahkan. Amin. Dan Tuhan menolong mereka. Jadi saudaraku, lakukan segala sesuatu itu dengan cara Tuhan. Amin. Tuhan gak suka dengan kekuatan manusia. Tuhan suka kalau saudara mengandalkan Tuhan. Amin. Saudara datang ke sini, itu bukti saudara mengandalkan Tuhan. Dan berkat Tuhan pasti tercurah atas saudara. Amin, saudaraku. Tuhan mau memberkati saudara. Amin. Tuhan suka memberkati anak-anaknya. Amin. Saudaraku, kalau kita ikut Tuhan ini sama seperti apa namanya? Kalau kita mengandalkan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, saudaraku, waktu dia masih kecil dikatakannya, ada pelabuhan kecil dekat rumahnya. Saudara tahu pelabuhan kecil? Jadi saudaraku, biasanya ada bersandar kapal-kapal kecil. Kapal-kapal ini mengangkat barang-barang ke pulau-pulau terdekat. Jadi barang-barang kapal ini saudaraku diisi misalnya dengan barang-barang bangunan, bahan-bahan bangunan. Amin. Isinya mungkin sekian puluh ton. Jadi saudaraku, ketika pasang surut, air laut surut, kapal itu kandas. Penuh dengan muatan, amin. Kapal itu kandas. Jadi saudaraku, didorong ini nggak mungkin bisa bergerak. Karena kapal itu penuh dengan muatan. Saudara tahu, ketika pasang naik, air laut mulai naik, saudaraku, apa yang terjadi? Kapal itu mulai terangkat. Haleluya. Kapal itu mulai terangkat. Jadi anak-anak aja pun saudaraku bisa menggoyang kapal itu. Saudara mengerti maksud saya ini? Begitu kalau saudara melakukan dengan cara Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Apa yang nggak bisa digerakkan dengan kekuatan manusia, ketika saudara mulai mengandalkan Tuhan, akan bisa saudara gerakkan dengan tangan sedikit aja. Kenapa? Amin. Karena ada kuasa Tuhan yang mengangkat. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Mulai andalkan Tuhan, pakai cara Tuhan. Bahkan dalam aspek yang paling mampu saudara lakukan, mulai andalkan Tuhan. Amin. Berat tak menggerakkan ini, saudara? Kapal yang puluhan ton tadi susah, nggak akan mungkin bisa digerakkan. Tapi ketika kuasa Tuhan tadi naik mengangkat, amin, gampang digerakkan. Itu kalau saudara mengandalkan Tuhan. Apa yang berat bagi manusia akan terasa mudah, saudaraku, kalau kuasa Tuhan mengalir menyertai saudara. Amin. Saudara pernah lihat, saudaraku, kapal mobil yang tidak pakai power steering? Dulu yang mobil lama, saudaraku, nggak pakai power steering. Jadi kalau belokkan kemudinya itu sangat berat. Saudara tahu? Sangat berat kemudikan mobilnya itu. Tapi kemudian saudaraku, setelah mobil pakai power steering, gerakan begini aja gampang. Seperti itu kuasa Tuhan itu. Amin. Saudara pun kalau misalnya bekerja, Tuhan, misalnya apa kelemahan saudara? Tuhan, sudah lama aku kekurangan ini. Inilah kelemahan dalam hidupku. Tuhan, aku gak tahu berbuat apa-apa, tapi mataku tertuju kepadamu. Amin. Amin. Ajari aku Tuhan apa yang harus aku perbuat. Pimpin langkah-langkahku Tuhan. Dan saudaraku, ketika Tuhan memberitahu saudara apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara kerjakan itu pasti berhasil. Amin. Amin. Lakukan dengan cara Tuhan. Saudara mengerti ini, saudaraku?
Misalnya juga, saudara, kita belajar minggu lalu bahwa dikatakan kuasa Tuhan itu sempurna dalam kelemahan kita. Amin. Misalnya saudaraku, kita pemarah. Ini kelemahan kita. Amin. Kita gampang tersinggung, gampang dikata-kata sedikit aja, gampang marah. Ada seperti di sini? Enggak ada? Enggak sedikit? Sedikit dicakapkan orang aja saudaraku langsung tersinggung. Pikirnya dia yang dicakapkan orang. Haleluya. Kalau itu kelemahan saudara, serahkan kelemahan saudara itu kepada Tuhan. Tuhan, ini kelemahanku. Aku gampang tersinggung. Aku gampang marah. Amin. Biarkan dalam kelemahan saudara itu kuasa Tuhan sempurna mengalir. Misalnya saudaraku, saudara tahu di tempat kerja saudara ada orang yang selalu suka ngata-ngatai saudara. Asal saudara jumpa dengan dia pasti naik emosi saudara. Amin. Jadi saudaraku, jangan katakan seperti ini. Besok aku akan coba mengasihi orang ini. Aku akan mengasihi dia. Aku akan berbuat baik kepadanya. Nggak usah seperti itu. Amin. Tuhan mau supaya saudara beristirahat. Haleluya saudaraku. Tuhan, ini kelemahanku, aku serahkan kepadamu. Saat ini aku beristirahat di dalam kasih-Mu. Kasih-Mu memenuhkanku Tuhan. Haleluya saudaraku. Dan besok hari saudara, biarkan kasih Tuhan itu yang menguasai saudara. Bahkan saudara gak perlu berusaha pun. Amin. Saudara melihat nanti ketika saudara berjumpa dengan dia, itu bukan lagi kekuatan saudara. Amin saudaraku. Saudara lihat nanti bagaimana Tuhan yang menguasai saudara. Praktekkan itu nanti. Tuhan gak bisa punya Tuhan. Asal kulihat orang itu marahku aja yang mau datang. Haleluya saudaraku. Ini kelemahanku Tuhan. Firman-Mu mengatakan, ampuni, aku ampuni Tuhan. Tapi ini tadi kelemahanku. Asal ku jumpa dia, macam mone aja emosiku. Saat ini Tuhan, aku serahkan kelemahanku ini kepadamu. Penuhi aku dengan kasih. Kuasa-Mu mengalir atasku. Amin. Saudara beristirahat dalam kasih Tuhan. Besok saudaraku jumpa sama orang itu biasa aja. Saudara akan melihat nanti kasih Tuhan yang menguasai saudara. Haleluya. Biasanya apalagi kelemahan saudara. Tuhan, suka kali kotor pikiranku ini. Ada orang suka seperti itu saudara. Kadang sudah berupaya dia. Aku gak mau pikiran kotor, gak mau lihat gambar porno, gak mau begini. Terakhir lihat itu juga terakhir. Haleluya. Kenapa? Dia mencoba dengan kekuatannya sendiri. Ini kelemahanku Tuhan. Sudah lama aku terikat dengan ini. Saudara tahu macam mana saudara bebas? Serahkan kelemahan saudara itu kepada Tuhan. Amin. Biarkan kasih-Nya memenuhkan saudara. Aku serahkan ini Tuhan. Aku tahu saat ini pun Engkau tetap mengasihi. Haleluya saudara. Waktu saudara sadar akan kasih Tuhan, bukan penghukuman Tuhan, di situ saudara akan melihat kuasa Tuhan mengangkat saudara. Amin. Perhatikan ya. Orang saudaraku kalau lihat gambar porno, misalnya anak-anak muda, yang pertama kali terbersih dalam pikirannya apa? Penghukuman. Ini sudah berdosa. Sudah melanggar perintah Tuhan. Kan begitu saudara? Udah gak layak lagi aku ini. Tuhan pasti marah sama aku. Ubah pemikiran itu. Amin. Tuhan, kulihat memang tadi salah. Tapi saat ini pun waktu kulihat ini tadi Tuhan, Engkau tetap mengasihi. Haleluya saudaraku. Engkau tidak meninggalkanku Tuhan. Engkau tetap menyertaiku. Aku Tuhan serahkan kelemahanku ini kepadamu. Aku beristirahat dalam kasih-Mu. Engkau mengasihiku bukan karena aku baik. Waktu aku jahat pun Engkau sudah mati untuk. Waktu saudara merasakan kasih Tuhan itu, beristirahat dalam kasih Tuhan itu, maka kasih Tuhan itu akan mengangkat saudara. Kuasa Tuhan itu akan mengangkat saudara. Amin. Melepaskan saudara dari semua ikatan-ikatan saudara. Kalau saudara berusaha dengan kekuatan sendiri, itu ibarat menggoyang kapal tadi dengan kekuatan saudara, kapal yang kandas tadi.
Tidak akan bisa, amin. Tapi kalau saudara bersandar sepenuhnya pada kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan mengangkat beban tadi, melepaskan ikatan tadi. Haleluya, saudara. Tuhan, kau tahu kelemahanku. Aku sering takut akan manusia. Aku sering takut akan pendapat orang terhadap diriku. Saudara mengerti ini, saudaraku? Banyak orang seperti itu. Takut apa kata manusia. Tapi saat ini Tuhan, aku serahkan kelemahanku ini kepadamu. Kasih Tuhan memenuhiku, kuasamu memenuhiku. Aku beristirahat dalam kasih-Mu kepadamu. Lain kali Tuhan, waktu aku menghadapi aniaya pencobaan, aku tetap percaya kepadamu. Haleluya. Dan saudara akan melihat, saudaraku, kuasa Tuhan akan membebaskan saudara. Saudara beristirahat dalam kasih Tuhan. Amin, saudaraku. Biarkan kuasanya mengalir memenuhi saudara. Apa kelemahan saudara, serahkan sama Tuhan. Amin. Coba kita buka sekali lagi 2 Korintus 12 ayat 7. Dapat 2 Korintus 12 dari 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Waktu saudara lemah, merasakan kelemahan saudara, biarkan di situ kuasa Tuhan turun menaungi saudara. Tuhan, ini kelemahanku. Saudara tahu apa kelemahan saudara? Amin. Ada orang saudaraku mungkin susah bicara depan orang. Ada orang mungkin pemalu. Ada saudaraku mungkin orang kelemahannya gampang marah. Haleluya, saudaraku. Serahkan kelemahan saudara itu kepada Tuhan. Amin. Biar kuasa Tuhan turun menaungi saudara. Haleluya, saudaraku. Kenapa waktu kita lemah di situ kita kuat? Karena pada saat waktu kita lemah, di situ kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Haleluya. Waktu kita lemah, kita kuat. Kenapa? Di situ kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan Tuhan sepenuhnya. Amin, saudaraku. Saya ingat saudaraku mengenai Daud waktu dia dikejar-kejar Saul. Berkali-kali mau dibunuh oleh Saul, saudaraku. Haleluya, saudara. Berkali-kali mau dibunuh oleh Saul. Saudara tahu, Daud semakin dikejar oleh Saul, Daud semakin bergantung sama Tuhan. Amin. Saul ingin membunuh Daud. Kenapa? Karena Saul tahu tahta kerajaan Israel akan beralih kepada Daud, bukan kepada anaknya. Aku harus melenyapkan Daud ini, katanya. Berkali-kali dikejar-kejarnya, saudara. Semakin dikejar oleh Saul, Daud semakin bergantung kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Bukan sebentar dikejar oleh Saul, enggak, bertahun-tahun. Seperti duri dalam daging tadi, saudara. Tapi semakin dikejar, semakin dia bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Saudara tahu kapan Daud jatuh? Bukan waktu saudaraku dia lemah. Bukan waktu dia dikejar-kejar. Waktu dia sudah makmur, di situ Daud jatuh. Amin. Coba kita buka 2 Samuel 11.
2 Samuel 11 dari ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Joab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan pada Daud demikian, aku mengandung. Haleluya. Kapan Daud jatuh? Setelah Daud makmur. Gak ada lagi musuh yang bisa mengalahkan dia. Dikatakan waktu raja-raja biasa berperang. Amin. Karena sudah kuat, dia gak perlu lagi maju berperang. Anggotanya aja yang maju berperang, saudaraku, sudah menang. Dia santai di Yerusalem. Amin. Sudah makmur. Nah, Daud, saudaraku, tidur sana, golek sana, natap-natap dari atas istana. Lalu tertataplah si Batseba. Cantik pula perempuan itu. Kalau jelek tak mungkin dia tertarik. Amin, saudaraku. Daud. Lalu saudaraku, dipanggilnya perempuan itu. Lalu dia tidur dengan perempuan. Istri orang. Siapa suaminya? Uria. Saudara tahu, Uria ini, nanti kalau saudara lihat ada 30 pahlawan Daud. Uria itu salah seorang pahlawan Daud. Dipanggilnya Uria dari medan perang. Udah Uria, pulang dulu ke rumahmu. Dengan kata lain, saudaraku, kalau Uria pulang ke rumahnya, seolah-olah nanti kan Uria kan tidur dengan si Batseba. Seolah-olah itu nanti anak dari si Uria. Saudara tahu, waktu Uria disuruh pulang ke rumahnya, Uria nggak mau pulang ke rumahnya. Dia tidur di pintu gerbang istana. Kenapa nggak pulang, kata Daud? Yoab, panglima perang dengan pasukan Israel, berada di padang. Masa aku pulang ke rumahku? Enak-enak dengan istriku, kata. Amin. Luar biasa ya. Disuruh pulang ke rumah pun nggak mau, baru pulang dari perang. 2 kali disuruh begitu nggak mau, saudaraku. Terpaksa, saudaraku, Daud merancang sesuatu yang licik. Oke lah kalau begitu, katanya. Dibikinnya satu surat. Apa katanya? Kepada Yoab, tempatkan si Uria ini di barisan terdepan dalam perang. Di mana kau temukan musuh yang paling hebat, suruh dia di situ. Dibikin surat, dikirim melalui perantaraan Uria. Jadi Uria, saudaraku, membawa surat kematiannya sendiri. Dan dia tidak tahu. Amin. Dari matilah si Uria, diambil si Daud diambil Daud istrinya menjadi istrinya. Amin, saudaraku. Jahat nggak itu? Kapan itu mulai terjadi? Saat dia makmur, nggak kekurangan satu apapun, nggak berjaga-jaga lagi, nggak waspada lagi. Waktu dikejar-kejar sama Saul, masih tidur di padang, saudaraku, harus waspada setiap hari. Amin. Mungkin tidur pun, saudaraku, mungkin cuma 3 jam, 2 jam, karena sebentar dikejar sama Saul. Oh, di situ berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan, kaulah kekuatanku, kaulah pertolonganku. Ketika sudah makmur, saudaraku, nggak lagi seperti itu, udah nggak berjaga-jaga lagi. Disitulah Daud jatuh. Saya percaya, saudaraku, cobaan terbesar bagi kita bukan kemiskinan, amin, bukan kekurangan.
Karena waktu kita mengalami kekurangan, kemiskinan, saudaraku, pencobaan, di situ kita bisa berseru kepada Tuhan. Pencobaan terbesar, kemakmuran. Amin. Dulu saudaraku tiap pagi berdoa. Kalau nggak berdoa, nggak sanggup pergi keluar. Begitu bergantung sama Tuhan. Udah mulai makmur, nggak berdoa lagi. Amin. Dulu saudaraku waktu masih naik sepeda, naik kereta, rajin kebaktian. Udah beli mobil, mana Bapak Siano? Jalan-jalan ke Brastagi. Haleluya. Dulu masih naik sepeda, wah. Jam 10 mulai kebaktian, setengah 10 udah nyampe. Amin. Jam 9 pun udah nyampe dia, buka pintu gereja. Wah, apa yang perlu itu? Ini saudaraku udah makmur, udah diberkati Tuhan, nggak nampak lagi, amin. Udah jarang nampak. Godaan terbesar saudaraku bukan kemiskinan, bukan kekurangan, bukan waktu mengalami pencobaan, tapi kemakmuran. Tuhan gak keberatan saudara makmur. Amin. Tuhan gak keberatan saudara hidup berkelimpahan. Tapi yang Tuhan mau, sekalipun saudara nanti makmur berkelimpahan, saudara tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara tetap mencari Tuhan. Amin. Ini saudaraku dituliskan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Amin. Waktu lemah, Daud kuat. Waktu kuat, dia menjadi lemah. Amin. Waktu dia lemah, di situ dia mengandalkan Tuhan, dia menjadi kuat. Waktu dia kuat, dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, di situ dia menjadi lemah. Kalau kau menganggap dirimu kuat, hati-hati supaya jangan jatuh. Amin, saudaraku. Kalau misalnya melayani, udah biasanya aku tahu firman Tuhan itu. Jadi saudara nggak mengandalkan Tuhan lagi. Udah kecakapan saudara andalkan, jangan. Jika saudara mau melayani, katakan, Tuhan, aku bergantung sepenuhnya kepadamu. Amin. Roh Kudus menolong saya. Bukan karena kekuatan saya, tapi oleh Roh-Mu Tuhan. Tolong saya. Saudara mengerti ini, saudaraku? Saya teringat dengan Abraham, saudara. Waktu sangat keberkatan, sangat kaya, dia tetap mencari Tuhan. Amin. Dia merindukan Yerusalem yang baru itu. Dan gak heran, Tuhan bisa memberkati dia dengan luar biasa. Hatinya tidak terikat dengan dunia ini. Haleluya. Haleluya. Kadang saudaraku, kenapa Tuhan gak bisa memberkati kita? Karena kita gak bisa dipercaya. Tuhan sayang sama kita. Dia tidak mau berkatnya membuat kita lari dari dia. Amin. Coba katakan kanan kirinya, Tuhan sayang sama. Tuhan sayang. Tuhan tidak mau berkatnya Tuhan tidak mau berkatnya membuat kau lari dari dia. Amin. Amin. Saudara tahu anak bungsu lari karena apa? Anak bungsu yang hilang itu Harta. karena harta bapaknya. Udah miskin baru pulang dari bapaknya. Betul saudara? Waktu masih berkelimpahan, wah, pergi ke negeri yang jauh, habiskan semua harta, pesta pora, judi, minum segala macam. Udah miskin gak ada apa-apa, baru teringat rumah bapaknya. Amin. Di rumah bapakku, hamba-hamba bapakku, makanannya berkelimpahan. Di sini aku makan nasi babi pun gak bisa. Amin. Udahlah, balik aja ke rumah bapakku, katanya. Masalah, persoalan, kemiskinan membuat dia ingat rumah bapaknya. Amin, saudaraku. Amin. Jadi jangan seperti itu. Amin. Kekurangan, kemiskinan, kelimpahan, ingat Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Amin. Bersandar kepada Tuhan. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Serahkan segala kelemahan saudara kepada Tuhan. Tuhan, ini kubawa semuanya kepada. Bahkan kalau saudara sering, saudaraku sudah mampu pun biasanya, andalkan Tuhan dalam hal itu. Amin. Amin. Amin.
Biasakan mengandalkan Tuhan, aku butuh hikmat. Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Haleluya saudara. Saya ingat saudara, waktu dulu pernah saya pernah mengalami kelemahan juga. Kelemahan dalam hal iman. Saudara mau dengar? Waktu itu saudaraku, kami punya rumah, ada bangun rumah di Padang Bulan, Pasar 7. Jadi waktu itu nenek kami seorang diri tinggal di situ. Bukan tinggal, adik saya lagi pergi kuliah. Jadi pas waktu itu nenek saya sedang di rumah sendiri. Pas waktu itu hujan, nenek ini di teras saudara. Nah, jadi pas dia berjalan, karena air hujan itu terpleset dia. Jatuh, dia terduduk. Udah gak bisa berdiri lagi, gak bisa, udah hanya berbaring. Mungkin kena tulang ekornya. Amin. Lalu entah kenapa pimpin Tuhan saya datang ke situ, saya nggak tinggal di situ. Udah ada tetangga-tetangga di situ. Tetangga ini Muslim pula, saudara sepupu. Oh, udah begini, kenapa nenek? Saya bilang, tadi jatuh terpleset. Saudara, waktu itu saya mau mendoakan nenek saya ini. Tapi karena saya lihat di situ saudara sepupu ini, saudara kita dari Muslim ini, saudaraku, saya sepertinya malu. Nanti kalau nggak sembuh macam mana ya? Amin. Aduh, gimana dia, saya pikir. Nanti kalau doakan malu, kalau nggak sembuh malu pula pikir. Lalu saudaraku, kami angkatlah nenek ke dalam. Lalu saya bilang, "Nek, tunggu di sini, saya pergi dulu. Saya jumpai tulang mama saudara. Kalau bilang mama ya, anak nenek paling besar. Jadi saudaraku, saya pergi ke sana, saya jumpai, saya kasih tahu, Ma, tulang nenek tadi terjatuh, gak bisa lagi bangun. Lalu saudaraku, pulang lagi saya, di tengah jalan saya pikir begini, Tuhan, nanti kalau mama ini datang, tulang ini datang, paman ini datang, pasti nenek ini dibawanya ke dukun patah, saya pikir. Haleluya saudara. Karena masih begitulah cara dia berpikir. Lalu di tengah jalan saudaraku, saya berseru kepada Tuhan. Waktu itu saya seperti gak punya iman. Amin. Saya seperti gak berani mendoakan. Tadi mana iman saya saudaraku. Lalu di tengah jalan saya berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Saudara ingat saudaraku, seorang bapak yang anaknya kerasukan setan itu? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saya pun seperti itu saudara. Saya percaya mujizat Tuhan, tapi waktu itu saya seperti nggak bisa percaya. Saya pernah mengalami hal seperti itu? Sering. Saudara jujur, amin. Lalu saudaraku, saya berteriak di tengah jalan, Tuhan tolong saya. Karena saya tahu seperti saya nggak punya iman pada waktu itu. Jadi saudaraku, begitu sampai di rumah, saya datangi nenek saya. Kebetulan waktu itu nenek sedang sendiri. Lalu saudaraku, saya merasakan ada iman Tuhan dalam hati saya. Amin. Saya mulai doakan nenek. Waktu itu saudaraku, nenek sedang berbaring. Nenek saya ini duduk gak bisa. Lalu ayo nek kita berdoa. Saya doakan saudaraku dalam nama Yesus. Sudah doakan, saya dudukkan. Bisa dia duduk. Doakan lagi, saya suruh dia berdiri. Dia bisa berdiri. Doakan lagi, saya suruh dia berjalan. Dan dia sembuh. Amin. Haleluya. Mungkin waktu itu, mungkin ada kalanya saudara merasa seperti itu. Ada kalanya saudara seperti nggak punya iman. Aku percaya mujizat Tuhan, tapi seperti saat ini, imanku nggak bisa menggapai mujizat ini. Amin. Berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya dalam kelemahan saya ini. Dan waktu itu saudaraku, kuasa Tuhan mulai mengalir. Haleluya saudaraku. Seperti firman Tuhan bilang tadi, waktu kita lemah, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna bekerja. Amin. Mungkin masalah saudara, masalah ekonomi. Amin saudaraku. Angkat tangan ke surga, katakan, Tuhan, aku berserah kepadamu, aku mengandalkan Engkau.
Bisa saudaraku? Amin. Apa masalah saudara, apa kelemahan saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan kuasa Tuhan yang bekerja. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Jadi sama saudaraku seperti Daud tadi, sekali lagi saya ingatkan, saya percaya masalah orang Kristen saudaraku sebenarnya bukan masalah kemiskinan kekurangan. Bukan masalah kelemahan, amin. Tapi masalah kita saudaraku sebenarnya adalah waktu kita makmur. Adakah kita tak mengandalkan Tuhan, amin. Saudara diberkati. Amin. Mari bangkit berdiri. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus.